Katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Selamat pagi, shalom untuk kita semua. Siapa yang kemarin ikut Natalan anak-anak sekolah minggu? Angkat tangannya aja. Saudara bersuka cita melihat anak-anak kita bersuka cita kemarin? Amin. Saya melihat bagaimana mereka sukacita sekali ya di dalam kesederhanaan kita merayakan Natal anak sekolah minggu. Mereka polosnya bernyanyi, jingkrak-jingkrak, main kemana-mana. Dan gak kebetulan ada permainan outdoor juga. Dan saya merasakan bagaimana memang dunia anak-anak itu dunia yang paling mengasihkan. Kalau kita ingat kita waktu kanak-kanak gak ada yang kita pikirkan selain bermain, bertemu dengan teman. Tapi puji Tuhan kalau kita anak-anak di dalam keluarga Kristen, kita juga dikenalkan kepada satu pribadi yang selalu akan menyertai dan mengasihi kita sampai kapanpun. Bahkan ketika papa mama sudah gak lagi ada sama-sama, kita tahu ada Tuhan yang beserta kita, amin. Ada amin. Nah Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, karena kita sudah masuk Advent minggu kedua di bulan Natal ini, siapa yang percaya bahwa Tuhan mau memakai setiap kita untuk menjadi alatnya yang heran? Amin. Tidak ada orang yang terlalu sederhana ataupun terlalu kecil untuk tidak dipakai Tuhan. Setiap kita bisa dipakai Tuhan. Setiap kita punya kesempatan untuk dipakai Tuhan. Amin. Tuhan bahkan mengatakan kalau kamu gak memuji aku sanggup membuat batu-batu ini memuji aku. Amin. Kalau kamu berpikir hanya orang dewasa yang bisa memuji-muji aku, tidakkah kamu tahu dari mulut bayi-bayi akan keluar puji-pujian bagi Allah. Amin. Tuhan itu tidak memandang rupa, Tuhan itu tidak memandang seberapa lama kita ngikut Tuhan. Tuhan sanggup memakai siapapun, bahkan anak-anak kecil sekalipun. Amin. Tuhan bahkan sanggup memakai benda-benda mati, bahkan hewan pun Tuhan sanggup pakai untuk memuliakan namanya. Jadi jangan pernah menganggap satupun dari diri kita orang yang tidak punya kesempatan untuk dipakai Tuhan. Kita semua punya kesempatan dipakai Tuhan. Amin. Nah Bapak Ibu, di bulan Natal ini saya akan bawa kita untuk mengerti bahwa ada satu pernyataan yang luar biasa waktu peristiwa Natal. Ya, siapa yang tahu bahwa Natal itu adalah pernyataan kasih Bapa yang terbesar? Tidak ada peristiwa yang lebih besar daripada pernyataan kasih Bapa dimulai dari Natal, kelahiran Dia. Dan saudara harus tahu, Natal itu tidak bisa dipisahkan juga dari kematian Yesus di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, dan juga kebangkitannya dan kenaikannya sampai Pentakosta. Itu satu rangkaian. Ya, tidak bisa dipisahkan. Semuanya itu satu kesatuan. Cerita tentang Dia yang mengasihi kita. Amin. Cerita tentang Yesus. Makanya tadi pujian yang terakhir itu lagu awal saya bertobat, itu lagu itu terus yang saya nyanyikan. Ya. Itu sesuatu pernyataan yang dalam kalau kita menyanyikannya dengan sungguh-sungguh. Pernyataan yang dalam di dalam hati kita. Amin. Nah Bapak Ibu, kita akan baca terambil dari Matius, Injil Matius pasal yang kedua. Nanti kita fokus di ayat yang ke-10, tapi kita akan baca dulu apa yang terjadi pada saat itu. Ya, saya akan bacakan dengan cepat, perhatikan dengan baik-baik. Judul perikopnya orang-orang Majus dari timur. Saya bacakan dari TB2. Ya, saudara mungkin masih pakai TB yang cetakan yang lama, TB pertama. Saudara kalau butuh TB2, di belakang ada yang jual. Ya, nanti pulang bisa beli. Karena kita tahu memang sudah terlalu lama cetakan pertama itu tidak direvisi. Sudah 50 tahun. Dari tahun 74. Makanya kita perlu revisi yang baru, ya. Nah, demikian firman Tuhan. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya di manakah Dia,
raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu, kami telah melihat bintang, katakan melihat bintang. Ya, bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Perhatikan baik-baik. Datang untuk menyembah dia. Ya. Lalu dikatakan ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem, lalu dikumpulkannya lah semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, kemudian dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab nabi. Dalam apa? Kitab nabi, ya. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara para pemimpin Yehuda, karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka kapan bintang itu tampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan carilah anak itu dengan teliti, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Saudara tahu ini tricky, saudara. Ini rencana jahat, ya. Dia sebenarnya bukan mau menyembah, dia mau membunuh Yesus, ya. Lalu setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat anak itu berada. Ketika, sama-sama kita baca ayat 10 nih, ketika melihat bintang itu, mereka sangat bersukacita. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, dupa dan mur. Kalau di terjemahan lama kemenyan ya. Setelah diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan yang lain. Saudara tahu, niat jahat apapun yang diarahkan kepada orang benar, kepada orang yang datang menyembah Yesus, percayalah Tuhan akan luputkan kau dari rencana-rencana jahat. Ya, kita harus percaya itu. Ya. Nah, Bapak Ibu, kita lihat ayat 10 ini dikatakan ketika melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Biasanya kalau dalam Natal peran yang paling dikenal itu dalam kelahiran Yesus itu biasanya adalah siapa? Maria, betul nggak? Yusuf, siapa lagi? Gembala, betul? Siapa lagi? Malaikat, siapa lagi? Orang Majus dan Herodes. Ya, itulah tokoh-tokohnya. Tapi seringkali ada satu hal yang dilupakan waktu peristiwa Natal, yaitu tentang bintang ini, bintang dari timur. Saya percaya kalau bintang ini tidak ditampilkan oleh Bapa di sorga, maka gembala dan orang Majus belum tentu ketemu sama Yesus. Ada amin? Ya. Dan saudara tahu, orang-orang Majus adalah orang-orang yang bijaksana, mereka adalah kingmaker. Halo? Mereka juga orang-orang yang punya karunia mentabiskan raja-raja besar pada masa itu. Mereka ini ahli astronomi, ahli perbintangan, orang cendekiawan. Jauh-jauh dari tanah Kurdi, itu Majus itu diperkirakan di perbatasan Irak itu. Yang sekarang dibilang orang Kurdi itu. Mereka jauh-jauh jalan ke Yerusalem naik onta rombongannya itu. Dan saudara tahu, menurut catatan sejarah itu hampir 2 tahun mereka perjalanan itu. Ngikutin bintang itu. Jadi Yesus yang kelihatan yang digambar-gambar kita Natal itu sebenarnya bukan bayi yang baru lahir. Dia diperkirakan umur 2 tahunan waktu ditemukan itu. Ya.
Jadi Bapak Ibu harus mengerti ini. Jauh sekali perjalanannya, menghadapi segala tantangan, menghadapi mungkin banyak penjahat di dalam perjalanan itu. Jalan yang begitu gelap. Petunjuknya cuma satu, bintang. Dan Bapak Ibu harus sadar bahwa Tuhan ingin kita sungguh-sungguh memaknai apa sesungguhnya peran daripada bintang ini. Dan bagaimana hubungannya dengan kita saat ini. Ya. Natal harusnya menjadi satu kesempatan bagi kita untuk sebagaimana bintang itu membawa orang-orang Majus ketemu Tuhan. Natal juga harusnya menjadi kesempatan bagi kita untuk membawa seseorang bertemu Tuhan. Amin. Ada amin Bapak Ibu? Ya. Kita belajar jadi bintang, jadi terang yang mendatangkan sukacita. Dan pertanyaannya, apa yang menjadi kriteria kalau kita mau jadi bintangnya Tuhan? Atau mau dipakai seperti bintang yang membawa sukacita ini? Apa sih kriterianya? Apa sih yang perlu kita perhatikan? Saudara mau jadi bintangnya Tuhan? Siapa yang di sini waktu kecil pengen jadi bintang film? Atau jadi artis? Oh, Ibu Irma ya jadi bintang film, kok saya nggak tahu ya? Ada yang mau jadi bintang film? Atau jadi artis? Ada? Jangan salah loh, banyak artis-artis top dunia itu berasal dari Indonesia. Kalau seumuran saya sama Pak Krisnan atau yang seumuran 50-an tahun, pasti tahu sama bintang film kungfu namanya Lolie. Tahu juga? Berarti umur kamu udah ketahuan berapa? Tahu Lolie? Lolie itu bintang film Hong Kong yang mendunia itu. Selalu dapat peran antagonis. Dan tahu dia lahir di mana? Pematang Siantar, sama kayak Erna lahirnya, daerah sana. Jangan-jangan dia jago kungfu juga, saudara. Ya. Saya pas baca itu, kenapa enggak lebih banyak lagi ya anak-anak Indonesia yang bisa mendunia? Halo. Tapi hari ini saya mau kasih tahu, kalaupun kita nggak jadi bintang film, saudara dan saya dimaksudkan Tuhan untuk jadi bintangnya. Wah, nggak semua bilang amin. Saudara nggak percaya bahwa saudara itu bintangnya Tuhan? Ya. Nah, apa kriterianya? Yang pertama, kalau mau jadi bintangnya Tuhan, kita harus punya hati yang rela jadi terang di tengah kegelapan. Bintang paling terang itu waktu malam gelap, betul nggak? Kalau siang gini sebenarnya ada nggak bintang? Ada, tapi nggak kelihatan. Terang ketemu terang, silau men, saudara lihat ke atas silau pasti. Terang itu, bintang itu kelihatan waktu malam begitu pekatnya gelapnya. Halo? Baru dia kelihatan sinarnya. Ya. Nah, untuk menyelamatkan jiwa seseorang dan membantunya datang kepada Tuhan atau mendekat kepada Tuhan, itu bukan pekerjaan sembarangan. Karena kalau kita mau dipakai jadi bintangnya Tuhan, percayalah saudara akan dipakainya menjadi alatnya yang mulia. Tidak ada yang lebih berharga daripada kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Dan kalau mau jadi bintang yang benar, kita sendiri harus ngalamin terangnya Tuhan. Amin. Bukan pura-pura jadi terang.
Kalau kita mau jadi terangnya Tuhan, kita siap untuk hidup menguduskan diri kita. Ada amin nggak Bapak Ibu? Kenapa? Karena ada ayat firman-Nya. Coba kita lihat 2 Timotius 2 ayat 21 dan 22. Kita baca sama-sama. 2, 3. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu, jauhilah hawa nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Amin. Ada amin Bapak Ibu? Dan Ibrani katakan gini, di kitab Ibrani, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kalau kita sendiri nggak menguduskan hidup kita nggak hidup betul-betul di dalam terang Kristus, bagaimana orang melihat terang Yesus dalam hidup kita? Bagaimana mungkin? Kalau kita masih terus hidup dalam gelap, hidup dalam kebencian, hidup di dalam permusuhan, hidup di dalam dendam, hidup di dalam sakit hati, hidup di dalam segala macam kejahatan, bagaimana mungkin kalaupun kita ngaku kita anak Tuhan, kita rajin beribadah, bagaimana mungkin orang bisa melihat terang dalam hidup kita? Kalaupun kita kelihatannya baik, hati-hati, jangan-jangan kita pura-pura baik. Dan kita jadi orang yang munafik. Halo? Saya percaya kalau kita hidup kudus, hidup benar, menjaga terang Tuhan terus ada dalam kita. Firman Tuhan mengatakan gini, Yesus itu adalah terang dunia. Dia adalah terang itu yang sudah datang kepada kita semua. Yohanes 1 kan katakan itu kan, dialah terang dunia itu. Di dalam terang itu kegelapan tidak menguasainya. Orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam terang Tuhan, di dalam terang firman-Nya, kegelapan tidak akan pernah tinggal lama di dalam hidup orang itu. Karena terang dan gelap tidak bisa bersatu. Amin. Saudara, kalau air, ya, kalau dari sumbernya jernih, tapi selangnya kotor, waktu dialirkan air itu, keluarnya akan apa? Air kotor, bukan air yang bersih. Sumber kita bersih, Allah kita adalah sumber kekudusan, betul? Tapi kalau kita hidup nggak benar, hidup kita kotor, kalaupun dia mengalirkan kuasa, mengalirkan hal-hal yang baik dalam hidup kita, pastilah yang keluar dari hidup kita tetaplah hal yang kotor. Nggak mungkin airnya bersih. Kan bilang gini, kalau kau terima air daripada aku, dari dalammu akan mengalir aliran-aliran air hidup. Tapi kalau kita nggak jaga hidup kita, kekudusan kita, hati kita, pikiran kita, roh tubuh kita nggak kita jaga di dalam kebenarannya, yang keluar tetap akan ada hal yang kotor dari hidup kita. Orang Farisi, ahli Taurat, punya sumber yang benar nggak? Allah yang disembah benar nggak? Tapi hati mereka, jiwa mereka penuh dengan apa? Iri, dengki, kebencian, merasa paling suci sendiri. Ujungnya apa? Yesus bilang, kamu mentobatkan satu orang, tapi kamu membuatnya lebih jahat daripadamu. Halo? Maukah kita hidup benar-benar murni di hadapan Tuhan? Dikuduskan oleh Tuhan. Supaya kita jadi perabot yang mulia.
Hati-hati dengan motivasi kita. Izinkan motivasi kita cuma satu, yaitu kasih Tuhan, belas kasihan Tuhan. Amin. Itu yang pertama, kriteria yang pertama. Yang kedua, apa yang mesti kita renungkan? Apa yang menjadi kriteria? Jadilah terang yang benar. Ya. Kita mestinya sabar menyertai, membimbing mereka yang dalam gelap sampai akhirnya mereka bertemu dan mengenal Tuhan. Untuk bisa jadi bintang yang terang dan yang benar, kita wajib melayani, bukan dilayani. Dan kita melayaninya dengan hati hamba. Benar-benar merendahkan diri melayani orang tersebut. Tidak pandang muka, tidak pandang status. Siapapun harus kita bisa merendahkan diri untuk melayani. Yesus saja mencuci kaki murid-muridnya. Betul tidak? Saudara bisa bayangkan enggak? 2 tahun bintang itu mimbing orang Majus ini 2 tahun. Sampai betul-betul bertemu dengan Yesus. Jadi saudara bisa bayangin itu. Jadi kalau kita mau melayani seseorang, kita harus betul-betul belajar untuk menjadi terang yang sesungguhnya. Ya, terang yang benar. Terang yang menyatakan kasih, bukan ingin menguasai, tapi ingin membimbing, ingin memberi hidup, memberi waktu, memberi tenaga, memberi bantuan, bahkan memberikan apa yang kita punya. Coba kita lihat ayatnya, betul nggak seperti itu? Tolong ayatnya dimunculkan. 1 Petrus 5 ayat 3 katakan gini, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Teladan siapa yang paling besar yang telah diberikan kepada kita? Teladan Yesus. Sekarang saya mau tanya, Yesus pernah tanya kan sama muridnya, satu orang, apakah kamu mengasihiku? Petrus. Petrus jawab apa? Iya, aku mengasihimu. Kau tahu Tuhan aku mengasihimu. Apa yang lanjutannya Tuhan katakan? Gembalakanlah domba-dombaku. Pertanyaannya sekarang, apakah saudara dan saya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Ada enggak orang yang kita gembalakan? Gembalakan itu bukan hanya jadi pendeta dan mengembalakan satu gereja, enggak. Ada enggak orang yang kita gembalakan, kita bawa kepada Tuhan? Ada enggak orang yang kita gembalakan jadi muridnya Tuhan? Ada enggak kita bayar harga untuk itu? Atau cuman sebatas lip service kita ngomong, aku mengasihimu. Tidak cukup kita bertumbuh, kita harus berbuah. Pohon yang bertumbuh saja, Yesus suruh apa? Potong, tebang. Nggak ada gunanya, nggak kulihat buahnya, nggak tampak buahnya. Udah 3 tahun dia hidup di sini, nggak berguna, tebang kata Tuhan. Tapi puji Tuhan, pengurus kebun anggur itu bilang apa? Tuhan, kasih waktu 1 tahun lagi. Kalau nggak bertumbuh, kalau nggak berbuah, tahun depan tebanglah. Tapi aku akan mencangkul, aku akan memupuknya kembali, aku akan siram kembali. Amin. Hati-hati saudaraku, jangan cukup bangga dengan kita bertumbuh. Jangan sumir pemikiran kita antara bertumbuh dan berbuah. Seharusnya itu jadi satu rangkaian kehidupan kerohanian kita. Bertumbuh harusnya kita berbuah kalau kita bertumbuh dengan benar. Nggak mungkin kita nggak berbuah.
kuncinya cuma satu, melekat terus nggak kita sama Tuhan? Jangan-jangan kita nggak melekat sama Tuhan. On off jadi orang Kristen. Kristen seperti Kristen yoyo, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, naik, turun, muter-muter di bawah gitu. Jangan. Tuhan bilang kalau kita jadi orang Kristen, kita akan jadi kepala, terus naik tidak akan turun. Jangan ngikut prinsip dunia. Hidup ini seperti roda. Kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Oh, jadi kamu mau muter-muter hidup ini? Sepanjang hidupmu muter-muter gitu aja? Enggak, Tuhan bilang kau akan terus naik, tidak akan turun. Naik, bukan berbicara naiknya cepat seperti roket. Bisa jadi lambat sekali, tapi tetap naik. Wah, nggak semua ngerti ini. Nggak nangkep ini kayaknya. Ini kalau nggak nangkep keluar dari tempat ini, saudara akan berpikir gimana ya naiknya. Hidup ini perlombaan. Naiknya pelan-pelan seperti pelari maraton. Amin. Amin. Dan perhatikan, bintang itu selama 2 tahun tidak pernah mengarahkan terangnya kepada dirinya, tapi selalu mengarahkannya kepada Yesus. Saya heran kalau ada orang ya, bangga sekali dengan pemimpinnya yang katanya hebat, luar biasa diurapin. Dan dia jadi die hard. Tahu die hard? Orang yang fans berat mati-matian, kalau salah pun masih dibela gitu loh. Itu konyol kalau saya bilang. Orang kita nih dimuridkan, harusnya mata kita dibawa pemimpin kita tertuju kepada Yesus. Ya, saya punya bapak rohani, tapi saya bukan die hard. Kalau salah tetap saya bilang salah. Dan kita bisa diskusi soal itu. Tapi kalau benar, saya akan katakan benar. Dan saya tunduk kepada otoritasnya. Amin. Tapi tidak dibuat untuk jadi fans berat. Tidak. Ya. Kita harus sadar, mata kita harus tertuju kepada Yesus. Sebagaimana bintang itu mengarahkan, bertahun-tahun mengarahkan orang-orang Majus hanya kepada Yesus. Jadi hati-hati, kalaupun kita dipercaya Tuhan untuk mengembalakan, ada orang-orang yang kita muridkan, jangan sampai dia ngelihat hidupmu dan menjadikan kau role model, contoh, teladan satu-satunya. Satu-satunya teladan itu cuma Yesus. Tapi kalau kau hidup benar, kau hidupi firman Tuhan, kau khotbahkan apa yang kau hidupi apa yang kau khotbahkan, kau jadikan dirimu contoh teladan, kau bisa mengatakan seperti Rasul Paulus, contohlah aku sebagaimana aku mencontoh Kristus. Amin. Apakah itu bentuk kesombongan? Tidak. Karena memang dia hidup benar. Apakah tidak ada orang yang tidak setuju sama dia? Ada banyak. Tapi tetap pada akhirnya orang melihat keteladanan hidupnya. Amin. Tidak bisa dipungkiri. Ya. Yang ketiga, saya percaya apapun yang kita lakukan harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan tulus. Apapun yang dilakukan kalau dengan penuh kesungguhan, pastinya akan mendatangkan manfaat yang besar kepada banyak orang. Amin. Apa yang dikatakan firman Tuhan tentang orang yang bersungguh hati? Nih, perhatikan baik-baik. 2 Tawarik 16 ayat 9 katakan gini. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Berarti dia mata Tuhan ada pada dirimu juga enggak? Halo? Tiap hari Tuhan menjelajahin bumi enggak?
Menjelajahi jagat raya ini enggak? Dan ada enggak satu daripada kita yang terlewatkan dari mata Tuhan? Enggak ada. Enggak ada, enggak terlewatkan. Ya. Dikatakan menjelajahi seluruh bumi untuk apa? Dia mau ngapain? Melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap dia. Bukan bersungguh hati terhadap berkatnya, tapi terhadap pribadinya. Kalau kita cuma bersungguh-sungguh karena ingin diberkati, salah kaprah kita jadi orang Kristen. Apa bedanya kita dengan keyakinan-keyakinan yang lain? Malah lebih cepat mereka bisa dapat berkat. Tapi ingat, berkat terbesar adalah kehidupan yang kekal dalam hidupmu dan saya. Dan tidak bisa diberikan oleh siapapun, kecuali Yesus. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita boleh diselamatkan selain daripada Yesus. Ya, dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh, oleh sebab itu mulai sekarang engkau akan mengalami peperangan. Orang yang gak bersungguh hati sama Tuhan, ketahuilah hidupmu akan mengalami banyak peperangan di dalam hatimu. Orang yang hidupnya ngalamin peperangan terus gak tenang. Coba bilang sama sebelahmu, kau mau ngalamin ketenangan hidup? Sungguh-sungguhlah sama Tuhan. Sungguh-sungguhlah. Jangan ucak-ucak bilang, jangan ucak-ucak. Jangan ucak-ucak. Itu bahasa Palembang, jangan ucak-ucak. Jangan main-main. Sungguh-sungguhlah. Kalau enggak, ini ayat berlaku sepanjang masa. Peperangan. Terjadi guncangan terus di hati ini, di pikiranmu. Enggak tenang. Tapi waktu kita bersungguh-sungguh cari Tuhan, ketahuilah Tuhan rindu mencurahkan segala kekuatannya. Minggu lalu ya, kita baru resmikan 7 days di Candiwelan sama keluarga besar JM. Dan saya katakan sama mereka, ini ayat. Jadi satu pernyataan sama mereka. Karena mereka sedang membangun banyak tempat, saya bilang yang dibutuhkan adalah kesungguhan hati. Cari Tuhan. Supaya apa? Masalah tetap ada, tapi hati kita bisa tenang. Kenapa? Kita punya kekuatan Tuhan. Dan ingat, di Ulangan 8 kalau nggak salah, Tuhan bilang gini sama orang Israel, akulah yang memberikan kamu kekuatan untuk jadi kaya. Sebagai apa? Perjanjian, covenant dengan nenek moyangmu. Jadi jangan sombong, kalau diberkati sebenarnya kau diberkati, kekuatannya itu dari Tuhan, bukan dari kepintaranmu, bukan dari pengalamanmu, bukan dari apa yang mampu kau kerjakan. Kekuatannya itu dari Tuhan. Kalau nggak punya kekuatan dari Tuhan, nggak mungkin kau bisa kaya. Dan kekayaan yang dari Tuhan itu tujuannya untuk apa? Untuk kita jadi berkat. Tuhan mau berkati kita berlimpah-limpah. Tuhan mau nggak kita makmur, kaya, diberkati? Mau, tapi dengan tujuan untuk jadi berkat. Bukan untuk dirimu sendiri, bukan untuk supaya kau terkenal, bukan supaya engkau diagul-agulkan oleh orang. Tapi untuk jadi berkat bagi orang lain. Itulah sebagai perjanjian Allah kepada Israel terhadap nenek moyang mereka. Kita juga keturunan Abraham, betul kan? Karena Kristus, kita juga berhak atas janji-janji Allah. Ya. Dan Bapak Ibu, lihat, Tuhan bilang kalau kau bersungguh hati, kekuatan itu dilimpahkan. Apalagi
Ketika apalagi kita bersungguh-sungguh dan Tuhan buat pernyataan. Ketika kita berdoa. Coba Yakobus 5 ayat 16. Katakan gini kan. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar sangat besar kuasanya dan ada hasilnya. Perhatikan ayat 17-nya. Jangan lupa ayat 17-nya, ini penting. Elia adalah manusia biasa bae. Bahasa Palembangnya biasa bae. Kakek terjemah ya, biasa bae. Bukan biasa saja, tapi biasa bae. Sama seperti kita. Menurut orang Israel, Elia ini nabi besar enggak? Tapi Alkitab Perjanjian Baru katakan dia itu manusia biasa, sama seperti saudara dan saya. Apa kelebihan dia? Cuma satu kelebihan dia. Dia telah sungguh-sungguh berdoa. Itu kelebihannya. Dia itu pendoa. Dia itu punya hubungan dengan Tuhan. Dia itu sungguh-sungguh sama Tuhan. Dia punya banyak kelemahan? Iya. Lihat. Dikatakan dia manusia biasa kok. Kelebihan dia cuma apa? Sungguh-sungguh. Bilang sama sebelahmu, kalau kau sungguh-sungguh sama Tuhan, kagak ada kelebihan kau. Kalau ucak-ucak kurang terus. Tidak pernah katik kelebihan, yang ada kekurangan. Halo? Katik kepacaan kata orang Palembang. Yang ada apa? Yang ada ngucai uang terus. Siapa yang mau hal yang seperti ini terjadi dalam hidupmu? Ketika kau berdoa, ketika kau minta sesuatu, kau lepas kuasa dari bumi, sorga kamu lepas kuasa, hujan tidak turun. Tapi apa yang kau ikat di bumi akan terikat di sorga. Amin. Hujan tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Tapi ketika dia minta lagi doa, ayat 18-nya, hujan turun dan bumi menghasilkan buahnya dibilang. Kenapa orang yang sungguh-sungguh mengasihi orang tuanya berkat itu turun berlimpah-limpah? Karena apa? Apa yang kau lepaskan. Ketika kau melepaskan pengampunan, kau melepaskan berkat untuk orang tuamu, tidak mustahil sorga melepaskan segala berkatnya untuk hidupmu. Tapi ketika kau ikat di bumi, ketika kau mengatakan, enggak, papa mamaku terlalu jahat sama aku, terlalu sadis sama aku, dengan kakak-kakakku enggak, tapi dengan aku kayaknya enggak, kurang perhatian. Enggak, aku enggak mau ampuni. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di sorga. Makanya berkat enggak turun-turun atas hidupmu. Saya keras kalau dalam hal ini. Saudara kalau merasa enggak diberkati, cek hubunganmu dengan orang tuamu. Tapi ketika kau lepas berkat, lepas pengampunan sama orang tuamu, seburuk apapun perlakuannya terhadap hidupmu, ketahuilah apa yang kau lepas di bumi akan terlepas di sorga. Jangan main-main dengan perkara yang satu itu. Karena dari 10 hukum Taurat, cuman hukum yang kelima itu yang mengandung janji. Makanya gak heran, kalau saya lihat orang ngakunya sudah ngikut Tuhan sungguh-sungguh, ngakunya ya, tapi hidupnya on off terus. Kalau dia bisnis seringkali jadi masalah. Cek aja pertama kali hubungan dia sama orang tuanya. Kalau hubungannya nggak baik, ada merasa ketidakadilan yang dilakukan oleh orang tuanya terhadap dirinya dibandingkan saudara-saudaranya. Ketahuilah orang tuamu itu urusannya Tuhan. Bagianmu taat sama firman Tuhan. Keuntungannya untuk kita. Hormati orang tua. Bagi saya, saudara yang masih punya orang tua, beruntunglah engkau, diberkatilah engkau. Karena masih ada kesempatan untuk melepaskan berkat, melepaskan pengampunan, melepaskan kasih untuk mereka.
Karena apa yang kau lepas di bumi akan terlepas di sorga. Amin. Ada amin Bapak Ibu? Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya waktu kita berdoa, apalagi dengan kesungguhan, ya, kita percaya bahwa kesungguhan dibalut dengan ketulusan dan tanpa pamrih, itu akan menghasilkan kuasa Tuhan. Amin. Ketulusan dibalut tanpa pamrih, ya, dan kesungguhan itu akan menghasilkan kuasa. Dan saudara tahu, kasih pada jiwa-jiwa itu yang Tuhan mau memakai kita sebagai terangnya. Lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Kalau untuk jiwa-jiwa, lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Jangan bantah-bantah Tuhan, jangan bantah pemimpinmu ketika menyuruh, ayo kunjungin itu, ayo ikut saya yuk kunjungin orang itu, ayo doain orang ini, ayo kita jangkau orang ini. Jangan bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Mari kita baca ayat ini. 2, 3. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tidak beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya atau menjadi terang di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sadar sekarang saudara adalah bintangnya Tuhan? Oh, kayaknya masih belum ada yang wake up ini, belum sadar nih. Sadar nggak saudara adalah bintangnya Tuhan? Ya. Orang mungkin, dunia mungkin nggak memandang kau, tapi Tuhan memandang kau. Apalagi ketika kau bersungguh-sungguh, tidak bersungut-sungut, tidak berbantah-bantahan, ketika engkau dipakainya untuk membawa jiwa kepada Tuhan. Siapa yang mau? Masih 2 minggu, 3 minggu lagi kita di bulan Natal ini. Mau gak bawa seseorang datang kepada terang Tuhan? Sebab saudara dan saya adalah bintang-bintangnya Tuhan. Amin? Ada amin? Mari kita tutup semua Alkitabnya. Ku tahu hidupku. Saudara sebagai bintang-bintangnya Tuhan, kalau saudara sadar hari